melihat atau cara kita melakukan uji multiplinitas, pertama klik analyze, kemudian di sana ada regression. Atau ada pertanyaan dulu? Silakan yang mau bertanya terkait dengan uji multiplinitas. Apa gunanya? Ayo kalian coba sendiri dulu ini. Klik analyze, Regression. kemudian regression, Terus linear. Linear. Habis itu linear, depth list. Oh iya, berarti masuk ke dependent list. Sisanya independent. coba kalian coba. Terus plot. Y dependent X independent. Plot. Beda deh semua di sini. Masa? Kalian tesnya online ya? Sudah bisa itu? Oh, Yang itu variabel dia masukkan ke dependent lagi. Oh bener, Sama. dah pikir ini ke sini. Variabel dia itu terikat ya. Plots itu seresit enggak sih? Seresit. Seresit. Iya ke, perlu. Sudah. Ya, seresit. Statistik, collinearity, diagnostik. Terus apa? Seresit ke oh ini ke Y. Terus X-nya itu Z. Z. Ini ya? Anu nih, heteros. Salah. Yang ini. Nah ini. Nah, di statistik itu Salah. Statistik. diagnostik. Nah ini paling bawah. Toeng. Mau lompat apa? Baru udah. Lalu klik continue. Oke. Aku mau lompat. Aku mau lompat langsung. Handle tidak terdapat hubungan dan independen. Udah otomatis itu. Enggak. Tambahkan dengan collinearity-nya. Udah itu aja pak. Ya. Iya, itu saja. Aku mau lompat ke apa tadi hetero tuh. Lihat tabel yang ada kolom fit-nya, variance inflation core-nya, nah, variance inflation faktornya ada fit. Jadi untuk Variance inflation factor. Fit. If jadi untuk FVI. menentukan apakah Statistik fifth. ini kan harapan kita tidak terjadi multipolaritas ya, Iya. harapan kita agar tidak terjadi hubungan antar variabel. lebih besar dari 10 ya. Maka untuk melihat apakah tidak terjadi multipolaritas, pastikan nilai fit-nya itu lebih kecil dari 10. 10. Kalau lebih besar, Di hanya tengah. tolak yang diterima adalah tak satu terdapat hubungan. Berarti kita akan mencari nilai fit-nya di bawah 10. 1 koma enggak sih ini? 1 koma ini kan Pak ya? Titik koma. Titik ini koma nih. Jangan bikin kaget dong. Wow, 1000. kira-kira terjadi hubungan tidak? Tidak. Tidak terdapat. Diterima dong H0-nya. Kan lebih kecil dari 10. Jadi tidak terdapat hubungan antar variabel independen. Kepo aja aku. Belum sempat baca sih, tenang. Ada di bagian tabel coefficient ini ya. Iya. Kita Pak. Ada nilai fit-nya di sini. Fit. Kan fit-nya itu lebih Fit. kecil dari 10. 10. Nah, sebenarnya ada dua caranya untuk mengukurkannya, melihat dari fit dan melihat dari toleransi ini. Kolera Kalau toleransi itu acuannya ada 0,1. Harus lebih 0,1. besar dari 0,1. Kalau di sini harus lebih kecil dari 10. Ya. Karena nilai fit-nya itu lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima.
diterima. Nah, bahwa A nolnya diterima, ya, artinya tidak terjadi hubungan antara variabel independen. Hati-hati pas mau pulang balik nanti. Nah, ini perlu dilakukan nanti ketika kalian melakukan uji regenerasi. Oke. Sudah jelas? Jelas. Ada pertanyaan untuk multipolaritas dulu? Apa mau kita tanya ya? Kalau lebih dari 10 maka solusinya adalah mengambil data baru. Oh, Ambil data baru. berarti tidak bisa dilakuin penghapusan. Kecuali kalau misalnya mau uji P misalnya, apa itu apa perlu kita lakukan uji lain penggantinya. Oke, ada pertanyaan dulu? Belum ada. Boleh tiga dulu atau X dulu boleh. Oh, Yang penting masuk di kolom itu. Tidak boleh tertukar. Oh, enggak boleh Y sama X bersamaan. Saya menyocokkan itu apa ya? Karena itu duluan terus ya. Iya. Saya coba biar ada buktinya lah. Sama tidak? Sama aja saya rasa. Saya rasa analyze regression Enggak ada. linear. X duluan, Y duluan nggak apa-apa. Masih terbaca kan ya. Tapi harus Bisa satu masuk itu ini. Enggak, maksudnya Mungkin bisa masuk. satu. Tinggal di Ini iya ini kita di sini tapi yang di sini tuh duluan masukin X2 X3. Oh, sama aja tuh. Jadi kan udah ngurut dari 1 X2 X3 kan. Hasilnya sama semua. iya sih. Dependency tapi ini. Iya sih kalau urutannya. Aku kira kalau udah dimasukin X-nya di dependen nggak bisa sih. Uji ini agak susah namanya. Hetero ya. Uji heteroskedastis. Heteroskedastis. Apa namanya? Heteroskedastis. Menjadi syarat juga. Ya. Kayak nomor Jadi Cakep ini jadi CO. uji Belum aku tonton di Netflix. regresi. Sebenarnya kalau saya lihat tidak jauh beda, sama saja caranya ya. Analyze regression linear. Tapi di situ ada beberapa hal yang harus kita ganti atau checklist. Diplot kan. Pelot. Nah, ini baru kan ya. Seresit mana dia tadi? Sereset ke Y Z apa ini? Z ini apa ya? Uji spread. Dresit jepret Jepret pret deteksi Zepret. untuk uji ini, Zepret. uji heteroskedastis ini ada dua caranya ya. Ada yang kita bisa lihat itu dari grafiknya, ada juga kita bisa lihat dari signifikansinya. Ya. Kalau yang dari signifikansinya itu ada teori Gleiser namanya. Oh, Blazer. Sorry, Blazer Blazer. berarti di sini ya. Gleiser tulisannya. Glets. Bukan Itu Gletser yang bagaimana di ice. kalian ini menggunakan teori scatter plot namanya kalau nggak salah ini. Oh, Bukan Scarlet ya. Scarlet. Plot namanya. Oh iya. Scatter plot ini melihat apa namanya terjadinya heteroskedastis itu dari grafiknya, dari visual atau plotsnya istilahnya. Ya, gambar-gambar yang ada di situ. Kalau gambar titik-titiknya tersebar, maka itu Tersebar. tidak terjadi heteroskedastis. Oh, Tapi kalau kalau punya titik-titik. pola, itu biasanya Keliru.
Terjadi. ada apa namanya Terjadi heteroskedastis Kalau yang ini menggunakan teorinya scatter plot namanya. saya sambil aku continue di Dilihat sana. dari grafiknya. Coba kalian coba ini dulu. Perlu kita centang histogram. Analyze regression linear, ya. Memasukkan di plots itu ada tulisan stresik, itu masukkan ke Y, Z itu ke X. Oh, dia menyebar namanya nih. Nyebar, tapi ini ada pola. Skater, iya. Nggak ada. Ini nyebar namanya apa? Dan keluar Udah. gimana grafiknya? Nyebar nggak sih titik-titiknya namanya ini? Tapi ada yang kayak set. Tidak, tersebar atau tidak? Tersebar sih ini. Polanya itu kayak mana kalau dia hetero berarti Pak? Kalau Nah, stresitnya kayak Y dan di rednya jepret aja itu. Ini ya. Ada kok di ada kok adanya. Stresit dan jepret. Analyze regression. Kalau dia berpola kayak bentuk lingkaran gitu. Di plot itu ada Oh, punya kita sama. Punya anak-anak tuh garis-garis gini. Kok bisa ya? Beda namanya. Ini jenis apa sih? Versi. Ayo, Allah. Versinya beda. Telah kepikiran. Oke. Outputnya. Nah, jadi yang dianalisis adalah grafik ini. Ini namanya grafik scatter plot. Scatter plot. Jadi ketika dia nyebar seperti ini, maka ini terjadi Mana ini? Yang di gajah itu? Di gadget kan udah. Sorry, tidak terjadi menurut saya. Nah itu deh. Tidak terjadi terus kedastis. Oh, Tapi nanti kalau Kan misalnya di GC konstan kan ada. maka itu terjadi. Kalau yang seperti ini tidak terjadi. Kirim Ya, ulang belum? jelas ya? itu PPT. Iya Nah, kan? ini untuk Ada. teorinya Kalau kirim. scatter plot. Ya. Kalau teorinya yang satu tadi apa lupa saya namanya Glaser ya. Glaser. Teorinya Glaser ini kita membagikan signifikansinya. Tapi kita harus mencari residualnya dulu. Resi kayak resi. Sedangkan nanti kalian bisa pilih yang mana saja. Oke. Ya. Jadi langkah pertama kalau untuk apa namanya untuk teori yang kedua Glasernya mengatakan bahwa kita bisa melihat heteroskedastis dari membandingkan nilai signifikansi residual signifikansinya. Cepetnya. Yang pertama ini ada di PP. Jadi mungkin bisa kalian ikuti. Oke. Ya. Yang pertama Ya. ini ada Analyze dulu ya. Ya Bapak. yang pertama sama ya regresi Linear lagi. linear. Ya kalau sudah seperti ini Statistik. bukan regresi sebentar. Oh, plot. Ada nilai Plots. residual. Bootstrap Nah, di option. sini. Di sini klik bagian save-nya. Save. Silakan klik save. Apa tadi? Sudah. Apa tadi yang diklik? Ada tulisan Save. Kok save sih? Bukan option. unstandarized-nya di sini di residualnya. Di checklist. Di option ini. Ya, di bagian residual. Unstandarized-nya kan ada dua Masanya kan? value-nya. Tapi yang di checklist di bagian residualnya ya. Kalau sudah
Oke, continue. Lalu oke. Ya, abaikan itu. Yang dilihat di tabel akan muncul tambahan satu angka. Ini dari residunya. Resi. Ya, Cuma ini aja. di situ ada resnya. Oh, nanti muncul Ya, ya. muncul semuanya. Nah, kemudian klik transform. Klik transform di sini. Transform Ada komputer variabel. compute variable. Oh, dia hitung ini. Mana yang kata jump up kita namain? Sudah. Dah. Nah, kemudian di bagian target variabel ini, target variabel ini, Itu udah kurekam. ABS, Kamu upload ke YouTube. ABS underscore ABS. residu. ABS, ADS. ABS underscore Res. residu. Berarti kita mau membuat variabel di residunya menjadi ABS, ya, variabel baru. Nanti dah aku upload di YouTube dia caranya. Kemudian ini di bagian function dulunya aritmatik. Aritmatik. Ya, Sudah kamu? udah function group. Nah di bawahnya akan langsung muncul. Iya. Tulisan, function and special variable. Klik ABS-nya. Baru ABS ini. 2 kali klik ya. Sampai di kolom nomor ekspresinya muncul. Oke, udah. Sudah? Udah. Kalau sudah muncul ABS di numeric expression-nya, klik underscore residunya. Diklik saja 2 kali. Berarti numeric expression-nya berubah jadi ABS dalam kurung Res underscore 1. Sudah sampai di situ semuanya? Sudah. Oh, ya. Klik 2 kali. Klik itu yang under standar tuh. Nah, harus begini bareng. Oke, kalau sudah klik OK. Oh, chartnya muncul. Nah, maka akan muncul nilai baru yang ABS res. Nah, ini variabel residunya. Sudah kelihatan semuanya? Iya. Nah, baru klik analyze. Nah, regresi seperti biasa. Linear. Ya. Yang Y-nya ini kita ubah, kita ganti pakai nilai ABS res-nya sebagai variabel terikatnya. Pada stress. Ya. Jadi ini dikeluarkan dulu, diklik independence, keluarkan, ganti pakai nilai ABS-nya sebagai variabel Sumpah, dependennya. kepala gue Sudah? sudah Oke. berdenyut Kalau kepala. sudah, klik OK. Enggak tahu kemana press kiri. Nah, lalu kita Iya. kalau sudah klik OK ya. Nggak ada di sini. Ouch. Kepala aing. Ada press kermo ya, Miss? Aduh, aku juga ketinggalan ya. Kepalaku pening sumpah. Sudah? Maka akan muncul di bagian tabel koefisiennya. Pipe, PIP, bukti VIF enggak? Ini nilai signifikansinya di sini. Ada nilai signifikansi X1, X2 dan X3 ya. Oh ini ya. Sudah? Udah ada. Jika nilai signifikansinya di situ Jika nilai signifikannya lebih kecil atau lebih besar apa? lebih besar dari Lebih besar dari 0,05, 0,05, maka maka tidak terjadi oh, maka tidak terjadi. ya
heteroskedastis. Heteroskedastis. Keseleo lidah kita dibuat. 5. Iya, ini 30,370. Ternyata ada satu yang 0,05. 0,03 yang X3 ini. Ya, karena 3 variabel lebih banyak yang memenuhi. Jadi disimpulkan disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastis. Kedastisitas. Gama. Tapi paling mudah kalau itu ya yang gambar itu ya di plotnya. Di plot. Itu cara bagaimana menemukan heteroskedastisnya. Harapan kita tidak terjadi ya. Artinya ini untuk mengetahui apakah variasi error tidak konstan gitu. Dan jadi uji ini menjadi uji prasyarat juga. Berarti kalau dia terjadi heteroskedastisitas itu berarti variasinya dia error. Kemungkinan akan ada beberapa hal yang di dalam data itu tidak sesuai bias gitu. Ya, terutama kalau nanti mencari variasinya itu tidak konstan. Tangan gua. Mana yang contohnya lebih jelas? Coba deh kamu cek di apa namanya di Google itu ada ya apanya yang data yang seperti apa yang sering terjadi heteroskedastis coba lihat. Heteroskedastis. Gilbab ini. Baik, untuk minggu depan kita rambut ya. Oke, Pak. Balik ke Rabu. Oke. Balik dulu di hari Rabu. Boleh. Di tempat GKB atau di sini? GKB sih. GKB ada sih. Kemungkinan. Ada di sini. Ya, nanti kalau di Ada sinyalnya. Oh, saya banyak sinyal ya. Hah? Lip, Pak. Lip udah bisa. Oke deh, nanti kita lihat ya. Tapi di sana hasilnya bagus ya. Bagus. Karena hari ini sebenarnya saya ada jam juga. Oh. Ternyata setelah terus UTS itu saya jam kiriman dari dosen yang lain mengajar teknik. Nah itu baru saya sadar ternyata ada yang menghubungi. Pantes dia aneh rasanya ada jejak kaki di dalam. Ya, kemarin ya, nggak langsung ya. Iya. Dan beberapa hari sebelumnya, ya kalau kemarin sebelum PBB, Iya. ini ada aja beberapa. Jangan tanyakan itu. Kan kalian online kan ya? Ya. Online kalian bisa menggunakan beberapa redaksi tapi kalau saya pikir semuanya ada beda sebenarnya, hampir sama. Satu dengan yang lain. Bukan satu data, satu sumber. Itu sumber ya, yang ditulis sama. Soalnya sama, jawabannya sama. Wah, kayaknya ini kalau kita tes nggak efektif nih. Ke- Jadi nanti akan ada mungkin perbaikan teknisnya. Kalau saya lihat di sana satu data ini tidak bisa kita mengidentifikasi mana yang paham mana tidak. Itu tidak jadi masalah ya, tapi kalian paham. Juga lagi tidak sehat, kepala tidak jalan itu. Baik.